warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Senang sekali kembali Cek Doli menyapa pemirsa dalam program Anten-Anten Nunggu Buko. Pada edisi kali ini tanggal 17 April 2023 Miladiah bersama dengan tanggal 26 Ramadan 1444 Hijriah. Tanpa terasa pemirsa, kita telah berada di penghujung Ramadan. Semoga senantiasa seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, kemuliaan dunia dan akhirat adalah impian setiap manusia, harapan kita hingga kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita pernah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kali ini alhamdulillah kita akan membahas tema dengan menggapai kemuliaan dunia dan akhirat yang bersama dengan narasumber kita yaitu Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Dr. Ki Haji Muhammad Shodiqun MSI MA, dan insyaallah akan membahas dengan tema tadi yaitu menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Sebelum itu Cak Doli pengen mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara kita, yaitu kita ucapkan terima kasih kepada JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galehan, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara kita. Dan pemirsa, Mang Cek Bicek, Cek Doli pengen mengingatkan kita sama-sama, ya jangan lupa nanti di segmen selanjutnya kita akan membuka dialog interaktif bagi Mang Cek Bicek yang ingin bertanya jaturi di tema kita maupun nanti di luar tema, di pesawat telepon kita di 0711 38 di 0022. Cek Doli kembali 38 di 0022. Dan nanti juga di segmen akhir kita akan juga membagi rezeki kepada Mang Cek Bicek berupa kurma kuis Ramadan, dan insyaallah akan dipersembahkan oleh JM Group dan juga Pempek Beringin nantinya. Dan bersama-sama kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Fadilatul Ustaz Dr. Ki Haji Muhammad Shodiqun MSME yang akan membahas tema menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Doli sehat walafiat. Alhamdulillah Ustaz ya. Apa aktivitas sekarang Ustaz? Alhamdulillah. Saya masih di MUI Pusat, masih ya ketua MUI Pusat dan sebagai ketua Majelis Syar'i Syarikat Islam Pusat Di Jakarta Ustaz di Jakarta. Ya dulu menitihnya di sini, jadi ada kangen ya Dek Doli ya. Kita ingat kembali Ustaz adalah ketua MUI Sumatera Selatan Ustaz. Iya, dulu pernah ya. Apakah jadi aktivitas di Jakarta Ustaz? Cukup padat Ustaz? Ya lumayan juga ya, baru bisa pulang kemarin. Di saat itu saya sebagai dosen ya, dosen perguruan tinggi. Jadi selalu ya hampir setiap jadwal itu ada ya mata kuliah. Ceritanya pulang kampung Ustaz? Ya kira-kira pulang kampung lihat rumah ya, ngeliat rumah lama. Pas banget Ustaz ya, hadir di studio kita Ustaz. Oke Ustaz, pada sore ini kita akan membahas tema menggapai kemuliaan dunia dan akhirat Ustaz. Baik ya. Mungkin pemirsa Pal TV, Mang Cek Bicek pengen tahu Ustaz, seperti apakah cara kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tadi benar sekali ya apa yang disampaikan Dek Doli. Setiap kita punya visi ya, misi untuk menggapai kemuliaan. Nggak ada manusia yang tidak bercita-cita itu ya. Itu paradigma yang memang menjadi sebuah hal yang sangat asasi ya, sangat dasari, sangat prinsipal, sangat fundamental. Karena hidup sebagai seorang muslim, cita-citanya adalah itu, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Dan itu yang diarahkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada artinya kalau kita kaya, kita pinter, ya kita terkenal, tapi tidak mendapat kemuliaan, tapi justru mendapatkan kehinaan. Kita nggak perlulah kita ya macam-macam teori, keilmuan dan sebagainya. Kalau kita nggak jelas arah tujuan yang akan kita gapai.
Kalau seorang yang berpuasa kan jelas. Orang mukmin yang berpuasa kan memang tegas ya, yang akan dicapai, yang dituju tiada lain adalah kemuliaan. Kita siap berlapar-lapar ya, karena apa? Kita ingin mendapat kemuliaan, dan kemuliaan itu pasti dicapai oleh orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang memang berpuasa dengan sebenar-benar berpuasa, yang ujungnya adalah posisi ketakwaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita menggapai kemuliaan. Nah, ini perlu kita menggali, kita perlu mengkaji, kita perlu ya menteladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwanti-wantikan beliau ya. Beliau kan memberikan arahan agar kita selalu ya senantiasa istiqomah dengan selalu bersyahadah ya, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Ini artinya kita bersyahadah, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi ini akidah, ini hal yang sangat mendasar ya, yang sangat prinsipal, yang sangat fundamental. Karena tidak hanya ucapan hanya asyhadu alla ilaha illallah itu, tapi ini harus menguat ya, mengakar di dalam jiwa kita bahwasanya kita dalam hidup dan segala aktiviti kita itu merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita hayati, Dedoli ya, ini dahsyat luar biasa ini. Kalau orang Islam kan gak usah dilatih lah ya, merasa diawasi. Kemarin kebetulan ya saya memberikan tausiah ya di Bawaslu RI Republik Indonesia, kemudian di Syarikat Islam ya, ada Profesor Zuhro, ada Pak Hamdan Zulfa. Saya sampaikan hal ini. Tidak mungkin terjadi hal-hal misalnya korupsi, hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita merasa ada yang mengawasi. Anak kecil kan sudah berlatih berpuasa, walaupun misalnya nggak ada orang tua, nggak ada sahabat, kan nggak mau nyelam di air sambil minum kan. Atau misalnya Dedoli bisa kita punya adik, mungkin di lemari kita ada kue yang sudah dibuat ibu kita, banyak. Mungkin dia, iya bayam. Diam-diam puasa diam-diam. Iya, puasa diem-diem ya bisa kita mengambil tanpa diketahui, tapi nggak mau kita. Artinya dari kecil kita sudah dilatih, sudah di-training, sudah digodok ya, supaya menjadi hamba Allah yang selalu merasa diawasi ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang memang masih lemah ya, sebagai anak bangsa, sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia. Mengapa banyak hal-hal yang negatif terjadi, kecuali adalah hamba Allah yang selalu menebarkan, yaitu yang disabdakan Nabi, diperintah Nabi bersyahadah. Kemudian yang keduanya sebagai manusia yang banyak salah alfa dan dosa ya Dedoli ya kan, banyak salah kita, disadari tidak disadari, yang kecil maupun yang besar kan kita harus banyak meminta ampun. Astagfirullah ya enggak, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Jadi ada hubungannya kalau kita merasa diawasi oleh Allah ya, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kan itu ya dalam dunia Islam, dalam paradigma Islam diajarkan seperti itu. Seolah-olah engkau menyaksikan, melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, tarahu, dan memang pasti ya nggak mungkin kita bisa melihat Allah yang maha sempurna zatnya. Fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Karena kita semanusia banyak salah dan alfa, kita merasa malu kepada Allah pada saat kita dilihat oleh Allah banyak berlumuran dosa, noda ya, maka kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi walaupun gak ada salah dan dosa, kan beristighfar terus. Satu harinya sampai 75 sampai 100. Oleh karena ada tarekat mengajarkan istighfarnya sampai ya 100 kali. Tarekat Tijani ya di Banten ya. Saya ke sana ketemu Aba Abbas yang dulu ya, pada saat dia berperang melawan penjajah itu ya. 10 November itu Surabaya kan, beliau menghadapi dengan Jenderal Sudirman. Tahan dulu, Ustaz. Baik. Oke.
Sampai nanti kita lanjut. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa bahasan kita dengan tema pada hari ini, menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Setelah jeda yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Anten Nunggu Buko. Dan tentu saja dengan narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Ki Haji Muhammad Sodikun MSc MA dengan tema pada sore hari ini yaitu menggapai kemuliaan dan akhirat. Nah pemirsa, kita juga pengen mengucapkan terima kasih lagi kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara ini, yaitu JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PBJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inget 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Dan pemirsa, Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi pemirsa yang nak bertanya Jatori di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022 di 38 di 0022. Oke, kita lanjut kembali kepada Ustadz kita. Ustadz, kita lanjut kembali Ustadz. Oke, Ustadz, ini adalah menggapai kemuliaan dunia dan akhirat, Ustadz. Kalau kita melihat fenomena sekarang, Ustadz, banyak mungkin di antara kita mungkin fokus kepada kesuksesan dunia, Ustadz, tapi melupakan kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Nah, ini bagaimana, Ustadz? Gimana caranya kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Ustadz? Ya, jadi membangun ya keseimbangan keseimbangan menggapai kemuliaan baik dunia maupun di akhirat ya. Jadi kita harus mendasari niatan kita ya, apapun ya yang kita lakukan. Jadi kalau apapun yang kita lakukan artinya luas ya, latarnya itu dalam segala aspek kehidupan. Karena saya inginnya gini, apapun yang kelihatannya duniawiyah, tapi sejatinya itu kan untuk ukhrawiyah gitu loh. Jadi jangan seolah-olah ya, kalau untuk kemuliaan itu adalah yang berbau-bau agamis semuanya, bangun pesantren, bangun masjid gitu ya, atau anak yatim, tidak seperti itu. Tapi kita mencari rezeki, mencari kehidupan, seperti Dek Doli ngajar itu ya sebagai dosen gitu ya. Itu semuanya adalah langkah-langkah konkret menuju menggapai kemuliaan dunia. Tapi ini sebenarnya adalah jembatan menggapai kemuliaan di akhirat. Jadi tidak terpisahkan, nggak terpilahkan antara ranah atau daerah keduniawiaan dengan daerah yaitu keakhiratan. Satu, apa yang bisa memang membedakannya adalah niatnya. Keniatan dan keikhlasan. Jadi pada saat kita meniat ya apa yang kita lakukan, walaupun kita tersenyum itu masalah duniawiyah, mencari rezeki masalah duniawiyah, mendidik anak masalah duniawiyah, menyiapkan hidangan berbuka duniawiyah. Tapi kalau kita niatkan agar kita bisa melaksanakan atau berbuka puasa dengan sebaik-baiknya, anak kita bisa menjadi orang yang pintar, tidak bodoh, menjadi anak yang soleh dan soleha, itu adalah langkah-langkah konkret menuju pada kemuliaan dunia dan akhirat. Kita berbusana pun seperti itu. Jadi kalau kita memang seorang muslim, itu sisi keistimewanya, kelebihannya seperti itu. Ini syukurnya kita. Lain halnya kalau mungkin maaf aja agama lain kan tidak seperti itu. Kalau agama Islam itu mengajarkan warna duniawiyah itu adalah warna ukhrawiyah sebagai jembatan. Oleh kan tadi Dedoli dalam muqaddimahnya kan menarik fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar seperti itu kan. Jadi antara dunia dan akhirat ini dalam garisan yang terpisah. Ada titik singgung yang sangat erat apa yang dikerjakan. Ini, jadi nggak ada istilahnya berbeda wilayahnya, daerahnya atau berbeda couplingnya, tidak. Iya, pengapling. Soalnya ini dunia, ini akhirat, tidak. Kita belajar matematika kalau niatannya supaya kita bisa menghitung pas pada saat kita berbisnis ekonomi itu ya. Ini apa itu Mas Doli lebih ini kan, lebih pakar ini ekonomi ya. Jadi sudah barang itu pun termasuk juga. Oh ini masalah umum, tidak seperti itu. Jadi disiplin, berbagai disiplin ilmu yang diniatkan dengan keikhlasan itu adalah ibadah.
Ini yang diberitakan, diarahkan oleh Allah itu ya kebijakan ilahiyah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laddin. Jadi pengabdian yang kita beri kepada Allah harus didasari, dinafasi oleh keikhlasan. Di sini kesemangatan kita bekerja, kesemangat kita mencari rezeki, kesemangatan kita hidup seperti itu, kesemangatan kita menghadapi masalah. Masalah yang besar, Mas Doli ya, kalau kita hadapi dengan keikhlasan, redho kepada Allah menjadi ringan, nggak ada masalah. Justru masalahnya menjadi barokah. Menjadi jalan jembatan Iya. ridho Allah. Iya, jadi masalahnya jadi barokah. Kan lucu ya. Kalau Dr. Dede Karnaji kan kita enjoy aja melihat masalah negatif, ini kita nafasi, nuansa, kita respon ya dengan yang positif, maka perasaan kita menjadi positif seperti itu. Islam lebih jauh daripada itu. Rahmatan lil alamin, kemudian kita barokah. Jadi apapun yang kita lakukan ya, segala aspek kehidupan adalah jalan-jalan menuju kemuliaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali, Masya Allah Pak Kiai. Ini kan Pak Kiai tadi balik-balik Pak Kiai bilang ini adalah kita nggak boleh melakukan pengaplingan kayak Pak Kiai antara dunia dan akhirat Pak Kiai. Dan ini kembali kepada niat kita juga Pak Kiai. Betul. Bicara niat Pak Kiai, mungkin Pak Kiai ada amalan apa Pak Kiai agar kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Pak Kiai? Iya, yang jelas ya, yang pertama ada kan di arahan Rasulullah, nas'aluka ridho kawal jannah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'al ridho. Jadi kita berharap ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berharap Allah itu ridho kepada kita, maka kita harus membangun ya diri kita, kejati dirian kita rela dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Jadi kalau kita sudah rela kan sudah pasti ya perintah Allah itu akan kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Itu pasti. Jadi kalau kita sudah membangun ya amalia kita dengan keikhlasan karena kita menghadapkan ridho Allah, maka pasti ini jalan efektif ya antara hamba dengan Allah. Nanti kan radhiyallahu anhu wa radu'an ya. Wah, ini dasar sekali. Jadi Allah meridho kita, kita ridho juga ya kepada kebijakan-kebijakan ilahiyah. Maka kata kuncinya jangan kita memparsialiskan ya, jadi memparsialkan, mengintegralkan dengan nilai-nilai keikhlasan dengan tujuan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Pak, itu. Luar biasa kira-kira. Jadi Pak Kiai telah menyinggung masalah pendidikan tadi Pak Kiai ya. Bahwa pendidikan itu bisa menuju kepada kebahagiaan akhirat ya, kemuliaan dunia dan akhirat Pak Kiai. Nah, menurut Pak Kiai seperti apa Pak Kiai peran pendidikan dalam untuk menyukseskan ataupun mencapai kemuliaan dunia dan akhirat Pak Kiai? Ya. Ini tidak lepas ya paradigma Islam, paradigma Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi itu kan mencari ilmu suatu keniscayaan ya, suatu kewajiban, suatu keharusan. Tidak boleh orang Islam itu bodoh. Sudah barang tentu ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan untuk kemaslahatan. Ini saya istilahkan ini. Jangan sampai hanya masalah untuk dunia atau untuk akhir, tidak, untuk kemaslahatan. Apapun ilmu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia itu adalah hal yang paling baik. Anfa'uhum linnas. Jadi ilmu ini memberikan makna dan kemaslahatan untuk orang banyak umat. Jadi kemanfaatan, kemaslahatan umat itulah merupakan ilmu Islam. Walaupun Islam kalau tujuan duniawi kan bukan untuk kemaslahatan kan, karena manfaat kan. Maksudnya kita menghafal Al-Quran tapi itu aja untuk fulus kan, kan gak dapat juga kita. Dalam ajaran Islam kalau saya dulu ingat betul dengan ucapan ya Habib Ahmad Al-Habsyi ya, Ar-Riyad tahun 73 saya di sana. Dia mengatakan gini ya, jadi kalau kita mencari ilmu untuk dunia, maka kita tidak akan mencium harumnya surga. Padahal surga itu ribuan kilometer itu sudah tercium harumnya. Demikian juga ilmu-ilmu misalnya pendidikan umum itu ya. Jadi jangan nanti agak frustasi orang tua, waduh anak saya nggak pesantren. Tidak itu. Tapi orang yang dididik walaupun ilmu, tapi ya harus memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan kemaslahatan kepada
orang lain. Jadi orang-orang yang bodoh kita asuh, kita didik, kita berikan pencerahan edukasi ya, sehingga menjadi manusia-manusia yang berilmu, tidak dibodohi dan sebagainya. Alangkah indahnya lagi setelah itu dinuansai ya, dinapasi yaitu dengan ajaran-ajaran Islam. Ini lebih istilahnya barokah, gitu ya. Tapi dalam kitab ta'lim kan gitu, kadang-kadang ada ilmu yang kelihatannya masalah akhirat tapi bukan akhirat. Kalau kita dulu belajar pesantren itu ya, ada juga masalah, ada memang ilmu-ilmu bisoroti dunia, gambarannya fenomena gambarannya seperti masalah duniawi, tapi itu ilmu akhirat. Nah ini tergantung tadi istilah keikhlasan dan keridhaan Allah, kemudian tujuannya untuk kemanfaatan, kemudian untuk kemaslahatan umat. Jadi khairun anfa'un linnas. Ya, itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan makna ya kepada orang lain. Oke, Pak Kiai. Gitu. Oke, luar biasa Kak Kiai. Wah, biasa sekali pembahasan kita kemuliaan tentang dunia dan akhirat Pak Kiai. Kita lanjutkan Pak Kiai. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Tema kita ada menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Luar biasa sekali bersama narasumber kita, Pak Kiai kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di anten-anten Nunggu Buko. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Anten-Anten Nunggu Buko. Tentu saja dengan tema pada sore hari ini, menggapai kemuliaan dunia dan akhirat, dengan narasumber kita, Mukarram Kiai kita, Dr. Kiai Haji Muhammad Shodikun, MSc ME. Dan terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara program ini. JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Valdian, Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, S. Dawud, Inyong Catering Shirley. Dan kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, dan insya Allah pemirsa kita akan tetap membuka dialog interaktif kita di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Sekali lagi kami ulang kembali di 0711 38 di 0022. Bagi pemirsa nak bertanya, jaturi di luar tema maupun di tema kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, menggapai kemuliaan dunia dan akhirat Ustadz. Oke Ustadz, saya penelpon kita Ustadz, kita angkat terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa Bu? Rusmiati. Ibu Rusmiati. Di mana Ibu Rusmiati? Rusmiati. Iya Bu, di Gandos. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ibu Rusmiati, silakan Bu pertanyaannya Bu. Ya, pertanyaannya begini. Saya kan guru matematika. Oke Bu. Saya mengajar dengan ikhlas. Ya. Apakah itu termasuk akhirat juga, ilmu akhirat? Oke Bu, siap. Ya, sudah saja. Oke, terima kasih Bu. Nih Ustadz, seiring dengan pertanyaan tadi Ustadz, ini Ibu ini adalah sebagai profesi guru matematika Ustadz. Mungkin di salah satu sekolah, mungkin apakah SD atau SMP tadi, apakah termasuk amalan beliau ini mengajarnya adalah untuk dunia dan akhirat Ustadz? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Tidak hanya ibu yang menanya, bahkan banyak ya yang bertanya, apakah disiplin ilmu umum, yang istilahnya kan umum, ini menjadi bagian integral dengan keilmuan agama. Tadi saya katakan segala ilmu pengetahuan yang mendatangkan kebermanfaatan, mendatangkan kemaslahatan, itu sesungguhnya sejatinya juga itu adalah ilmu akhirat juga. Yang bisa ibu bisa menghantarkan pengajarnya menggapai yaitu kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena seperti saya kan dulu kalau nggak belajar matematika gitu saya nggak bisa menghitung, saya nggak bisa kalau ada orang berutang sama saya, berbisnis kan pernah juga kita jual beli juga kan. Jadi artinya tidak membohongin orang ya, kemudian kita pun tidak dibohongin orang karena tahu kita menjumlahkan karena gitu ilmu tadi, karena ilmu tadi. Iya, artinya jadi orang nggak terbohongi oleh saya pun tidak terbohongi oleh orang lain. Ini yang namanya kemaslahatan.
ya, mencerdaskan kehidupan bangsa juga, dan Ustaz, ya? tujuannya tiada lain adalah memang mencerdaskan memang kehidupan bangsa dan umat Islam juga ya. Jadi ibu-ibu jangan nanti ibu seolah-olah oh ini bukan bagian integral dari agama, tidak, itu bagian dari agama. Oleh karena dulu masalah matematika kan ini dilahirkan juga orang Islam juga, semuanya tidak membedakan, memisah-misahkan seperti itu. Pengaplingan tadi, Ustaz. Pengaplingan nggak ada wilayah berbeda, itu Bu Wilayah Guru ya. duniawi dan akhirat. Iya, selamat aja. Tapi jangan niatnya nanti gini. Saya kalau misalnya menguasai matematika, bisa saya otak-atik. Misalnya nanti pada saat saya menjadi ketua KPU ya, nanti saya otak-atik. Nah, itu nggak benar gitu ya. Itu contoh gitu. Mengapa sambil KPU ini karena rame ya, menjadi isu nasional, menjadi opini nasional. Kemarin saya menjadi narasumber di Bawaslu RI juga. Ini saya tegaskan itu loh. Saya tegaskan jangan sampai kita tidak amanah. Kan adil ya, adil seperti itu. Nah, kejujuran itu salah satu caranya adalah dengan memahami matematika, kejujuran itu. Nih, jadi jangan jujur mengantarkan kita kepada kemuliaan dunia akhirat. Jadi nggak bisa lepas. Jadi jangan berharap kita bisa mulia kalau kita nggak bisa jujur gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan orang jujur ini juga kan biasanya dibantu oleh disiplin ilmu, salah satu ilmu yaitu matematika. Seperti itu. Apapun profesinya, insya Allah mengantarkan kita Apapun kepada profesinya, apa yang diajar, asalkan jangan mengajarkan satu ilmu ini. Ilmu apa, Mas Doli? Ilmu maling. Jadi kalau ilmu maling itu yang baru enggak ya. Ilmu nipu Pak Kiai. Ilmu nipu, ilmu mencuri gitu. Oke Pak Kiai. Kembali kepada ilmu maling tadi, ilmu mencuri sebagainya Pak Kiai. Gimana cara Pak Kiai kita untuk orang serakah kepada dunia Pak Kiai? Iya. Dia dapat nanti kemuliaan kepada akhirat Pak Kiai. Iya. Gimana Pak Kiai? Jadi bisa ya. Jadi orang yang serakah hidupnya itu pasti dia akan susah. Nggak pernah sejarahnya dalam peradaban manusia orang yang serakah itu bahagia, nggak ada. Kelihatannya dia bahagia, Mas Doli. Tapi dalam batinnya bergejolak ya, resah, gelisah, susah, payah, gundah gulana. Itu sejatinya gitu. Karena manakala ketidakbenaran itu menjadi ya paradigmanya, maka nggak mungkin dia akan tenang. Dia pasti akan resah, pasti itu loh. Jadi jangan coba-coba. Mengapa? Sampai kita berpuasa tidak hanya ya menahan diri dari makan dan minum. Itu ya, laisa syamu minal akli wasyurbi, innama syamu minal anillahwi warrafas. Ini kan jangan sampai ucapan tutur kita itu yang mengarah kepada hal-hal negatif. Nah, arogan ini atau serakah ini, walaupun untuk mengumpulkan harta, dia pasti akan banyak menghadapi masalah. Ini perlu digarisbawahi Mas Doli ya. Jadi keserakahan adalah kesusahan. Di mana? Di dunia dan akhirat. Apalagi keserakahan ini dengan cara yang tidak benar, atau mengambil milik orang lain, menghalalkan apa itu segala cara gitu ya. Nah sudah, ini pasti ujung-ujungnya adalah neraka gitu kan ya. Tapi sebelum neraka dia sudah neraka dulu di akhirat. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Kalau orang pernah membuat orang susah, sebelum dia meninggal, dia akan susah duluan. Oke Pak Kiai, bicara tadi keserakahan Pak Kiai, tentu Pak Kiai tadi bilang bahwa orang yang serakah itu akan tampak saja bahagia, tapi mereka gelisah Pak Kiai ya. Tapi juga mereka akan meraih kehidupan yang sengsara dunia dan akhirat. Betul. Nah Pak Kiai, apa untuk Pak Kiai hambatan-hambatan apa saja Pak Kiai yang menurut Pak Kiai yang mendorong seseorang untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat? Hambatan apa Pak Kiai? Ya, banyak faktornya. Tapi sebelumnya saya ingin ya bagaimana kalau di bulan Ramadan tadi harus kita manage ya. Keserahan kita manage menjadi hal-hal yang positif. Ini kita minimalisir ya. Jangan sampai liar, jangan sampai bebas dengan puasa. Banyak hambatan-hambatan. Yang pertama memang yang paling mendasar adalah Islamfobia ya. Jadi memaknai Islam itu yang tidak positif, tidak yakin ya dengan nilai-nilai kebenaran
ilahi itu hambatannya. Ada istilahnya salah paham ya, gagal paham seperti itu. Itu hambatan-hambatan yang memang paling mendasar menurut saya. Dia nggak yakin dengan ajaran Islam itu bisa menghantar manusia menggapai kemuliaan, nggak yakin. Akhirnya dia nggak mau belajar tentang Islam. Akhirnya nggak mau ngamalkan Islam. Akhirnya boleh-boleh jadi dia renggang dengan Islam. Boleh jadi dia benci dengan Islam. Kan seperti itu. Ini Islamfobia. Ya, Islamfobia. Tapi sekarang ya perkembangan yang dahsyat luar biasa, baik di Inggris, di Amerika, orang mulai berbondong-bondong ya masuk Islam dia. Dia yakin ya bahwasanya azan itu bisa mematikan ya bakteri-bakteri kuman-kuman corona seperti itu loh. Ini dahsyat luar biasa. Terakhir pertemuan di Amerika adalah, ini sudah lama ya, seorang dokter menemukan bahwasanya dengan kita berpuasa itu bisa mematikan sel-sel kanker. Cobalah Mas Doli itu, ya enggak, sel-sel kanker bisa dipadamkan, dimati, apalagi tidak kanker gitu loh. Oleh karena itu ya puasa itu sumu tasihu, kata Abu Bakar enggak, kamu berpuasalah pasti kamu akan sehat. Sehat di sini dalam paradigma Islam tidak hanya sehat jasmani, tapi masalah mental attitude ya. Mental attitude di sini adalah keserakahan ya, kearoganan, senang dan masalah hoax, mencaci, membenci dan sebagainya. Inilah arogan. Nah, ini bisa mensucikan ini Sitauli ini karena seorang dosen ya. Ini kan ada memory storage ya enggak? Di otak kita itu ada gudang memori. Memori yang jelek itu bisa dibunuh oleh kekuatan puasa. Nah, itu loh. Jadi memory storage ini dalam fisiologi komunikasi, kemudian saya dosen fisiologi komunikasi ya. Jadi ini bisa dihancurkan, bisa dilemahkan, bisa disingkirkan ini dengan adanya kita berpuasa. Dan orang yang arogan, orang-orang yang memang katakanlah istilahnya serakah. Nah, kecerdasan ini justru mengotorkan memori kita. Storage kita tuh rapuh seperti itu. Oleh karena istilah saya nggak akan bahagia, dia resah, gelisah, susah payah, nggak ada di otaknya itu benih-benih mendatang kebahagiaan. Kira-kira seperti itu. Iya, kelihatan saja bahagia tapi gelisah Pak Kiai ya. Oke, Pak Kiai, ada teman-teman kita Pak Kiai, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Oke, terputus nih Pak Kiai ini ya. Mudah-mudahan tidak terputus amal jariah nanti, amin. Oke Pak Kiai, ya, kalau kita bicara kembali Pak Kiai, hambatan Pak Kiai bilang tadi ada jangan sampai gagal paham Pak Kiai ya. Dan termasuk tadi ada mungkin ini hambatan yang luar biasa. Nah, kita kalau lihat fenomena sekarang Pak Kiai, melihat percepatan teknologi, media sosial Pak Kiai, handphone ini kan 24 jam Pak Kiai di tangan para anak pemuda kita, buat kita sendiri mungkin. Nah Pak Kiai, menurut Pak Kiai apakah dalam dunia percepatan teknologi ini akan menghambat kita juga untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat Pak Kiai? Pertanyaan ini pertanyaan nasional, ini bagus ya. Kalau seorang penanya itu orang dosen, ini memang lain ya, seorang master gitu. Jadi gini gitu ya. Jadi kalau kita sudah memaknai segala aktiviti kita, yang pertama tadi itu dengan keikhlasan ya, dengan mengharap ridho Allah, maka media apapun kita manage ke situ. Jadi menjadi sebuah medium ya, menjadi medium, media ini menjadi sebuah medium atau new media ya. Karena kebetulan saya dosen ya opini publik, jadi saya ngajar masalah media ya. Jadi media atau industri media itu ada 7 industri media ya. Oke, kita tahan dulu Pak Kiai. Asik sekali Pak Kiai di pembahasan Pak Kiai. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi pemirsa di program Antena Buko. Jangan kemana-mana, tetap di program Antena Buko setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam Anten Nunggu Buko dengan narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Ki Haji Muhammad Sodikun, MSME, dengan tema kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak Kiai, kita akan menyambung lagi kembali Pak Kiai. Tadi bagaimana peran media untuk mendukung kita mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Seperti apa Pak Kiai mungkin? Jadi media ini ya Mas Doli ya,
Saya panggil Mas Palembang Dacek ya. Pengaruh orang Jakarta jadi iya penghargaan. Jadi media itu kan bagian pisau ya, segi medium bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif. Tapi bagi orang yang memang mempunyai keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah, menggapai kemuliaan, dia akan jadikan ini media itu sebagai medium ke arah yang positif. Jadi tidak semuanya. Jadi media, seluruh media masalah koran, masalah majalah, kemudian masalah rekaman, kemudian masalah TV, masalah film, masalah internet, 7 industri media itu yang Bikli itu mengatakan ini bisa menjadi medium dakwah ya, medium jihad. Oleh karena kita memang harus memuati konten-kontennya, message-nya itu ya, pesan-pesannya menurut Laswell itu supaya memang bernapas bernuansa Islam. Nah inilah yang bisa menuju kepada kemuliaan. Jadi menurut saya ini tuntutan kita semuanya, ini tantangan kita. Jangan sampai justru ini medium ini, new media ya, ini jadikan sebagai medium untuk maaf ya, untuk saling mencaci, saling meminggirkan, hoak dan sebagainya. Ini kan kita sedih ya. Ya ini yang harus kita upayakan di era hoax dan sekarang iya, di era hoax ini ya kan pasangan paling laris itu apa ini menjelang detik-detik tahun apa itu tahun politik ya. Ini sudah masuk tahun politik itu bermain masalah pemutar balikan yang luar biasa ya. Ini memang menjadi jihad kita ya. Tapi Jakarta sudah ada. Satu hambatan kita mungkin Pak Kiai menggapai kebahagiaan dunia akhirat betul, ya. Betul. Salah menggunakan. Ya. Jadi kaum komunitas milenial ini harus memproduk konten-kontennya yang bernuansa, yaitu edukasi, informasi yang positif untuk halayak banyak itu. Oke Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai. Oke, pemirsa kita akan masuk kepada program kita yaitu Kurma Kuis Ramadan, yang mana kuis ini akan dipersembahkan oleh JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Ya, kita mulai kuis pertama kita dipersembahkan oleh JM Group. Jangan lupa nanti passwordnya di JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Kami ulang kembali passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Kami tunggu penelpon pertama kita. Oke, kita angkat terlebih dahulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Saiful Bahri dari Pelaju. Pak Saiful Bahri dari Pelaju, Pak ya? Oke, Pak Saiful Bahri. Passwordnya apa, Pak? Passwordnya? Pilihan terbaik keluarga Anda. Keluarga Anda, Alhamdulillah, Pak ya. Simak baik-baik pertanyaannya, Pak ya. Iya. Oke, apa yang menjadi tujuan dari perayaan Idul Fitri? A. Untuk merayakan kesuksesan. B. Untuk merayakan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan penuh. B. B. Apa tuh Pak B-nya Pak? Untuk merayakan kemenangan berpuasa. Bagaimana Pak Kiai? 100. 100. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih Pak Saiful. Selamat Pak ya. Oke, kita akan menunggu penelpon yang kedua. Itu persembahan dari Pempek Beringin. Jangan lupa nanti passwordnya yuk makan pempek. Oh Pak Kiai. Udah baru balik dari pulang kampung Pak Kiai. Jadi lapar Pak Kiai. Oke, kita mampir ke Pempek Beringin Pak Kiai. Oke ya, ini persembahan dari Pempek Beringin dan jangan lupa nanti passwordnya di yuk makan pempek. Kita akan menunggu penelpon kedua. Siapakah yang memperoleh voucher? Pak Kiai, ini voucher dari Pempek Beringin Pak Kiai. Insya Allah siapakah yang mungkin mudah-mudahan jadi THR di akhir tahun. Iya. Kita akan menunggu penelpon kedua kita dengan password nanti yuk makan pempek. Jangan lupa di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Ya, kita akan menunggu penelpon kedua kita. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dari itu Edi Susanto, Pak. Pak Edi Susanto, di mana Pak? Dari KM14. KM14. Sudah makan pempek, Pak? Belum. Belum. Oke, passwordnya apa, Pak? Yuk makan pempek. Yuk, makan pempek di mana, Pak? Ngajak? Beringin. Beringin. Ya, waduh. Masya Allah nih ya. Oke, Pak, simak baik-baik pertanyaannya, Pak ya. Ya. Oke, puasa dapat bermanfaat bagi
A. Kekayaan. B. Kesehatan. B. Kesehatan. Nian apa Pak? Yo. Apal dak hadisnya Pak? Ah, Apal dak hadisnya? Oke, gimana Pak Kiai? Iya, betul. Betul sekali. Alhamdulillah. Selamat Pak Edi. Ya, Ya. kita ucapkan selamat kepada pemenang kita. Hadiah dapat diambil nanti setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore dengan membawa kartu identitas diri. Ya, tentu saja nanti silakan diambil di PAL TV nantinya dan dapat ditukarkan di vouchernya di para sponsor kita yaitu JM Group dan Pempek Beringin. Kita ucapkan selamat. Kuis ini dipersembahkan oleh Oke, pemirsa Pak Kiai, mungkin ada Mang Cek Bicek kita, pemirsa kita yang baru bergabung, mau mendengar tema kita pada sore ini. Mungkin Pak Kiai dapat menyimpulkan Pak Kiai, kami persilakan Pak Kiai. Baik, makasih, kita bersyukur ya kepada Allah yang Maha Rahman Maha Rahim atas kudrah, iroda dan ridhonya kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ya, bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh ya ampunan, bulan yang berkah ya. Bulan yang memang Allah desain agar hamba-hambanya itu bisa menggapai kemuliaan. Kemuliaan yang kita impikan adalah kemuliaan tidak hanya di dunia tapi kemuliaan di akhirat. Karena selalu ya visi misi seorang muslim atau umat ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimpikan bahkan mencita-citakan menggapai kemuliaan yang dalam bahasa agama itu karomah. Dalam perjalanan kehidupan umat Islam tidak sedikit ya orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita yang biasa tapi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Orangnya biasa saja, tapi kedudukannya luar biasa. Salah satu kemuliaannya, orang biasa ya bisa mendidik anaknya yang luar biasa. Ini kan orang-orang tua kita dulu, ya luar biasa ya. Orang tua saya nggak selesai SMP SD. Mungkin orang tua saudara sekalian mungkin juga nggak sampai perguruan tinggi, tapi anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Iya. Ustadz Doli, saya panggil Ustadz ini master gitu kan. Saya berdoa harus mengambil S3 ya, doktor ya di bulan Ramadan kan makbul. Pasti orang tuanya kan nggak sampai master kan. Iya, jadi artinya apa? Artinya memang kemuliaan itu ya tidak ditentukan oleh karena kedudukannya, oleh karena pendidikannya yang tinggi, oleh karena jabatannya, oleh karena kekayaannya tidak, tapi oleh sebuah keikhlasan dalam beramal. Ini penting dulu. Orang tua lamo ya itu kan ikhlas nian dia mencari rezeki. Saya ingat orang tua jadi mau nangis saya ya nggak. Jadi orang tua dulu ikhlas bener dia. Dia mencari rezeki ya untuk anaknya dia. Tapi yang penting halal, nggak serakah gitu loh. Karena dia ikhlas, dia nggak serakah. Karena nggak ingin dia anak yang dia didik dari kecil dibesarkan, nggak sampai jadi orang besar, itu memakan dia hal-hal yang haram itu. Karena dia ikhlas dia. Bener banget. Dia mengharap keridhaan Allah gitu. Coba Mas Doli pikir, nah ini kan ini kenyataan gitu ya. Ini berkahnya di situ. Romal kemuliaan ibu-ibu kita ini, jadi kita ingin mencontoh ya perjalanan orang tua kita, nggak usah kita mencontoh yang lain. Kalau Nabi Muhammad sudah pasti jelas, tapi amalia kecil tapi pahalanya besar. Masya Allah. Nah itu ya amalnya kecil itu, hanya mukatan membangunkan kamu sudah SD ya, kamu berlatih berpuasa nggak belum kuat mak, puasanya cuma setengah hari gitu kan. Setahari. Iya, tapi Setahari. setahari ya, setahari. Jadi ini sudah dilatih ya orang tua kita dengan penuh keikhlasan. Harapannya dia menjadi anak yang tangguh ya. Oke, Pak Kiai. Jadi kemuliaan itu ya ini sejatinya hakikinya itu amalia apapun sekecil apapun yang penting dinapasi oleh keikhlasan, oleh keridhaan
mengharapkan yaitu kecintaan Allah SWT demi kemaslahatan dan kebermanfaatan umat manusia. Syukran kasiran Saya kira mungkin ini ya. Syukran Saya kasiran mohon maaf. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya. Betul hayati, Kiai. Amin, amin, Oke, amin. pemirsa, alhamdulillah pemirsa, tadi tema kita adalah menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Pemirsa, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan engkau mati besok. Dan mudah-mudahan kita akan menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Mari kita manfaatkan di sisa akhir Ramadan ini menjadi manusia la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa, manusia yang mulia dunia dan terlebih-lebih akhirat nantinya. Dan akhirnya pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara ini. JM Group, Hello Bringin, Haja Nilai Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Kita ucapkan terima kasih. Dan akhirnya pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di Paul TV, memang punya kita. Akhirnya, aku Cek Doli, mohon pamit atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah dosa